Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibullah, NPM 2402010202062, mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait jawaban ujian akhir semester atau UAS mata kuliah ICT Literasi. Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan pengaruh e-commerce, fintech, dan ekonomi digital terhadap bisnis dan UMKM di Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait definisinya dan pengaruhnya apa terhadap perekonomian bisnis dan UMKM di Indonesia. Yang pertama yaitu terkait apa itu e-commerce. E-commerce merupakan transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Proses bisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, serta informasi secara elektronik. Contoh dari e-commerce ini sendiri ada Shopee, Tokped, dan Blibli. Selain itu juga masih terdapat e-commerce lain yang ada di internet. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan fintech atau financial technology. Fintech sendiri merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dan dengan teknologi yang akhirnya dapat mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka secara langsung dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi melalui jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Jadi e-commerce secara garis besar merupakan wadah bagi kita untuk melakukan transaksi, dan fintech ini merupakan sebagai media pembayarannya. Yang selanjutnya yaitu ekonomi digital. Ekonomi digital ini sendiri menjadi sistem. Ekonomi digital merupakan konsep ekonomi yang menggunakan teknologi sebagai elemen kunci dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang ataupun jasa. Ekonomi digital ini sendiri mencakup banyak hal, mulai dari e-commerce, perbankan digital, dan aplikasi perpesanan instan, serta media sosial. Sebab salah satu ciri dari digital ekonomi sendiri adalah adopsi teknologi digital untuk meningkatkan proses produksi yang lebih efisien dan lebih efektif. Selain itu juga menghubungkan bisnis dengan pelanggan secara global, serta menciptakan inovasi demi mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih luas. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan bisnis dan UMKM di Indonesia. Bisnis merupakan kegiatan ekonomi yang memiliki tujuan untuk menghasilkan, membeli ataupun bertransaksi baik dalam bentuk barang dan ataupun jasa untuk memperoleh keuntungan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, UMKM sendiri merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM sendiri ini merupakan usaha yang didorong pemerintah agar rakyat dapat meningkatkan standar perekonomian, membuka lapangan kerja, dan lain-lain. Kriterianya sendiri untuk usaha mikro yaitu memiliki aset maksimal 50 juta dan memiliki omset maksimal 300 juta. Sedangkan untuk usaha kecil yaitu memiliki aset maksimal 500 juta serta memiliki omset maksimal 2,5 miliar. Sedangkan untuk kegiatan usaha menengah sendiri yaitu dengan kriteria memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar sampai dengan paling banyak 50 miliar dalam satu tahun. Oke, langsung saja ke selanjutnya yaitu terkait dengan pengaruh e-commerce, fintech, dan ekonomi digital terhadap bisnis dan UMKM di Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak positif dari e-commerce, fintech, dan ekonomi digital ini sendiri adalah bahwa dengan adanya hal ini, bisnis dan UMKM di Indonesia dapat meningkatkan pendapatannya, karena dengan adanya hal ini peluang pasar akan terbuka dengan lebih luas dan kesempatan melakukan transaksi bisnis tidak terbatas oleh letak geografis maupun waktu. Jadi kita bisa bertransaksi kapan saja dan di mana saja. Dengan seperti itu pembeli atau roda perekonomian akan meningkat
Selain itu, dampak kedua yaitu meningkatnya pertumbuhan jumlah UMKM serta menumbuhkan kemudahan untuk memperoleh modal usaha. Peluang usaha yang berkembang lebih pesat di masyarakat Indonesia dengan adanya ekonomi digital ini, sehingga hal ini membuat masyarakat lebih minat dalam mendirikan UMKM, dan hal ini juga berdampak pada meningkatnya lapangan kerja di Indonesia. Jadi dengan adanya teknologi e-commerce, dengan adanya teknologi pembayaran melalui financial technology atau fintech, akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat luas. Hal ini didukung oleh data dari Kementerian Koperasi dan UKM bahwa pertumbuhan KUR atau kredit usaha rakyat sebesar 178,07 triliun atau kurang lebih 16,25% pada tahun 2020 dan sebesar 192,59 triliun atau kurang lebih 8,16% pada tahun 2021. Selain dari dampak positifnya sendiri, dengan adanya e-commerce, fintech, dan ekonomi digital ini juga menyebabkan adanya persaingan pasar yang kurang sehat. Dengan terbukanya pasar global, pebisnis pada skala UMKM yang cenderung memiliki modal dan pola produksi lebih kecil akan sedikit tertinggal dalam segi persaingan harga dan cara promosi barang jika dibandingkan dengan barang dari perusahaan besar yang memiliki modal dan pola produksi yang lebih masif. Nah, dari sini kita bisa melihat perbandingan harga dari produk yang berasal dari perusahaan besar produksi massal dari Cina, bahwa di sini kita bisa lihat taspen dengan bentuk dan spesifikasi yang hampir sama. Di sebelah kiri kita bisa melihat dengan harga hanya Rp3.499, sedangkan di sebelah kanan kita bisa lihat ada juga taspen dengan harga Rp25.000. Hal ini dapat terjadi karena adanya persaingan global. Ketika ada persaingan global, barang dari manapun bisa masuk. Hal ini menyebabkan usaha kecil mikro yang memiliki modal sedikit, yang memiliki jumlah produksi masih sedikit, mereka tidak bisa menekan harga sampai seperti di harga sebelah kiri. Ini merupakan dampak negatif yang sebenarnya harus menjadi concern bagi pemerintah untuk dapat membatasi masuknya produk dari luar negeri atau membuat kebijakan terkait dengan penggunaan UMKM dan lain-lain. Hal ini sebenarnya sudah sedikit diatasi oleh pemerintah dengan kampanye-kampanye penggunaan TKDN dan kampanye-kampanye untuk membeli barang dari UMKM. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu kita akan membahas terkait dengan perusahaan yang memiliki perkembangan atau berkembang secara pesat dengan adanya e-commerce, fintech, dan ekonomi digital ini sendiri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Goto Group. Goto Group sendiri memiliki peningkatan omset yang cukup tinggi. Nah, bisa ya kita lihat dari salah satu artikel ini bahwa Goto Group mengantongi pendapatan sekitar 4,3 triliun pada tahun 2024. Hal ini disebabkan karena Goto Group sendiri dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat secara luas melalui produk-produknya. Goto Group sendiri memiliki beberapa produk, salah satunya yang sering kita gunakan setiap hari yaitu Gojek, Tokopedia. Itu sebagai salah satu marketplace untuk Gojek sendiri berfungsi bisa kita gunakan untuk memesan transportasi online, memesan makanan. Hal yang dulu kita lakukan secara konvensional sekarang sudah diaplikasikan oleh Gojek. Selain itu, kita dari Goto Group sendiri ada Tokopedia sebagai media belanja secara online. Selain itu, di bidang finansialnya ada GoPay yang berfungsi sebagai sarana pembayaran dan GoPay Later yang merupakan GoPay Later menjadi salah satu hal yang digunakan ketika kita mau belanja namun tidak ada uang. Jadi konsepnya GoPay Later ini sebagai bentuk pinjaman. Oke, berikut juga merupakan referensi dari presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.